Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dan biarlah melalui renungan ini hidup kita semakin bertumbuh menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu hari ini. Saat ini kami bersekutu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar tentang memanfaatkan waktu yang Engkau berikan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti tentang pesan-pesan Engkau. Berikan kami hati yang terbuka dan telinga yang siap mendengar. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua tahu waktu tidak akan pernah kembali. Pernahkah kita menyadari bahwa hidup yang sedang kita jalani sekarang ini, momen-momen ini, hari-hari ini sebetulnya adalah sebuah siang yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Alkitab seringkali kita kata siang tidak hanya berarti waktu antara pagi dan waktu sore, tetapi juga melambangkan masa hidup kita, melambangkan kesempatan dan juga yang terutama kasih karunia Allah yang disediakan bagi kita. Siang adalah waktu untuk kita dapat bekerja, waktu untuk kita berbuat baik, dan waktu untuk kita melayani, baik melayani Tuhan maupun melayani sesama kita. Bayangkan jika kita menyia-nyiakan siang hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang akan terjadi ketika malam tiba? Pekerjaan berhenti, kesempatan menjadi hilang. Oleh karena itu, melalui renungan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memaksimalkan setiap detik dari siang rohani kita. Kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang santai, menunda-nunda panggilannya atau menanggapi kasih yang dari Tuhan itu hanya dengan ucapan, ya nanti saja. Mari kita gunakan kesempatan yang ada saat ini untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita melayani, dan untuk kita bersinar bagi kemuliaan Kristus. Karena mumpung masih ada siang, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca. Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku, ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia hendak menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Di balik tindakan yang ajaib itu, Yesus menyampaikan sebuah prinsip kehidupan yang sungguh sangat mendalam. Sebuah kebenaran universal yang berlaku bagi kita semua. Pentingnya memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita merenungkan metafora yang kuat ini, yaitu siang dan juga malam. Siang berbicara tentang masa kesempatan dan juga kasih karunia Tuhan. Dalam konteks Yohanes pasal 9 ayat 4, siang itu bukanlah sekedar periode antara matahari terbit dan matahari terbenam. Siang adalah metafora yang sungguh kaya akan makna. Yang pertama, siang adalah masa hidup kita saat ini.
Siang melambangkan masa hidup kita di dunia, waktu di mana kita memiliki kesehatan, kekuatan, pikiran yang jernih, dan juga yang terpenting, kebebasan untuk memilih dan untuk bertindak. Selama masih siang, kita dapat melihat, kita dapat bergerak, dan yang paling krusial, kita dapat bekerja untuk kerajaan Allah. Setiap hari yang kita jalani adalah suatu anugerah siang yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, siang adalah kesempatan. Siang juga melambangkan suatu peluang yang Tuhan taruh atau Tuhan letakkan di hadapan kita. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu menjadi terbuka, di mana kita dapat melakukan berbagai macam hal seperti pertobatan, berbagi kasih, mau melayani sesama, dan bertumbuh bersama-sama saudara seiman di dalam kasih Tuhan. Kesempatan untuk kita bisa memaafkan orang lain, kesempatan bagi kita untuk mau berkorban, untuk memberitakan kebenaran Injil yang ada saat ini, mumpung hari masih siang. Kesempatan untuk mendidik anak-anak kita dengan benar, merawat dan mengasihi orang tua kita, dan memperbaiki hubungan kita. Semua itu bisa terjadi di masa siang hidup kita. Yang ketiga, siang adalah masa kasih karunia. Selama masih siang, kasih karunia Tuhan itu masih selalu tersedia buat kita semua. Kita masih memiliki suatu kesempatan untuk dapat merespon panggilan Tuhan. Ini adalah waktu yang penuh harapan, di mana kesalahan di masa lalu dapat diampuni dan kita dapat memulai kembali suatu hidup yang baru, hidup dalam pengharapan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Malam adalah batas waktu dan akhir kesempatan. Lalu apa yang dimaksud dengan malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja? Yang pertama, malam adalah akhir dari hidup duniawi. Secara paling harafiah, malam itu melambangkan akhir dari masa hidup kita di bumi. Hal ini berbicara tentang kematian secara fisik. Ketika malam tiba, semua kesempatan di dunia ini untuk melayani, untuk berkorban, untuk mengasihi, dan untuk berbuat baik, semuanya itu akan berakhir. Di saat itu kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan utus bagi kita untuk kita melakukannya. Yang kedua, malam adalah penutupan kesempatan. Malam juga bisa melambangkan penutupan kesempatan di masa hidup kita sekarang ini. Mungkin itu adalah kesempatan yang hilang untuk kita bisa berdamai dengan sesama kita, kesempatan yang terlewatkan untuk kita memberi kesaksian yang indah tentang kemurahan Tuhan, atau kesempatan yang terbuang untuk kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama kita. Ada saatnya ketika kondisi fisik kita atau situasi hidup kita membuat kita tidak lagi mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memotivasi kita sekarang ini. Mumpung masih siang bagi kita. Yesus tidak berbicara, tetapi Yesus bertindak. Yesus melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang, memberkati orang, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Ini menunjukkan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata,
bukan sesuatu hal yang kita diskusikan berupa teori-teori belaka. Pekerjaan Dia yang mengutus aku adalah pekerjaan kasih, pekerjaan pelayanan, pekerjaan dalam kebenaran, dan pekerjaan dalam penyelamatan. Sebagai pengikut Kristus, pekerjaan kita adalah meneladani dan melanjutkan misi dari Yesus Kristus, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan biarkan siang itu berlalu dalam rutinitas yang tidak bermakna atau dalam berbagai macam penundaan. Mumpung masih ada waktu, mari kita yang pertama prioritaskan yang kekal. Fokuskan energi kita pada hal-hal yang memiliki nilai kekal, bukan hanya pada soal kenyamanan belaka atau ambisi duniawi yang sesungguhnya fana itu. Yang kedua, berani berkorban. Gunakan waktu Anda, gunakan talenta Anda, dan juga harta kita untuk mau melayani orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun itu semua membutuhkan pengorbanan dari kita. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan. Jangan menunda-nunda untuk membereskan berbagai macam dosa dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini adalah hari keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Hari siang bagi kita semua. Tuhan Yesus sendiri adalah teladan utama dalam memanfaatkan setiap detik siang yang Tuhan Yesus Kristus pernah jalani di dunia ini. Ia bekerja tanpa lelah, mengajar, menyembuhkan, menunjukkan kasih Bapa, hingga akhirnya ia menyerahkan diri di atas kayu salib menggenapi pekerjaan Bapa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini adalah siang kita saat ini. Waktu yang paling berharga untuk menyatakan kasih, menyatakan kebaikan Tuhan, itu semua bisa kita lakukan sekarang ini. Mari kita tinggalkan segala penyesalan atas masa lalu kita dan segala kekhawatiran yang berlebihan tentang hari esok atau masa depan kita. Dan fokuskan diri kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat, penuh dedikasi, mumpung hari masih siang. Sebab waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang makasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Firman-Mu dalam renungan ini mengingatkan kami tentang hari yang masih siang. Kami sadar ya Tuhan, bahwa siang ini adalah suatu metafora yang berharga tentang masa hidup dan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami menunda, bahkan menyia-nyiakan waktu yang ada dan membiarkan anugerah-Mu berlalu tanpa tindakan yang nyata. Ampuni kami ya Bapa, tolonglah kami agar kami memiliki mata yang terbuka untuk melihat pekerjaan yang harus kami kerjakan bagi Engkau. Berikan kami semangat dan juga keberanian untuk memaksimalkan setiap kesempatan untuk melayani sesama, menyebarkan kasih Engkau, dan hidup benar selagi kami masih diberi waktu dan juga tenaga. Sebelum malam itu tiba, saat kami tidak lagi bisa berkarya, biarlah hidup kami menjadi suatu kesaksian yang memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan rohani kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.